بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair libtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kita digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, sekaligus kita berkumpul di rumah Allah untuk menjadi tetamunya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab-sebab tersebut kita semua insya-Allah diampuni dosa-dosa kita dan diangkat segala penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan insya-Allah anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan insya-Allah ketika Allah panggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yaqul al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala wa qala al-Hasan man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu inna ar-rajula la yablugha bi husni khuluqihi a'la darajatin wa huwa ghaira 'abid wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darkin wa huwa 'abid. Wa qala al-Kannani at-tasawwufu khuluqun faman zada 'alaika fil khulqi zada 'alaika fit tasawwuf. Wa qala Ibnu Abbas likulli bunyanin asas wa asas al-Islam husnul khuluq. Kita masih membahas dalam kitab yang berkaitan dengan al-akhlak atau adab atau perilaku, di mana kita insyaallah dengan sebab mempelajari tentang ilmu akhlak, insyaallah akhlak kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi lebih baik, sehingga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hasuna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara akhlak yang baik dan yang sempurna, di mana kata Nabi min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda Islam seseorang itu baik dan sempurna, tarkuhu ma la ya'ni, dia tidak mau tahu urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan dirinya. Ini akhlak. Orang mau pergi, orang mau datang, orang mau ngapain, bukan urusan saya, dan saya nggak perlu tahu juga mau ngapain saya tahu. Nah, ini salah satu sifat fudul atau ingin tahu urusan orang. Orang keluar masuk dari rumah dia mau tahu mau kemana, balik dari mana. Duduk ngobrol, mereka ngobrolin apaan ya? Nah, itu tanda-tanda Islam nggak benar itu. Islam yang baik nggak mau tahu sama sekali. Ketika ditanya dia jawab. Nah, itu Islam yang baik. Kalau bahasa kita itu nggak fudul, tahu nggak fudul ya? Nggak kepo bahasanya. Mau tahu urusan orang mulu. Nah, itu jangan, harus dihilangin. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang tidak berakhlak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanahum akhlaqa.
Rasul bersabda, inna min akmalil mu'minin, orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman, ahsanahum akhlaga, yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling baik, yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang berakhlak baik. Nabi nggak bilang yang alim, yang ahli ibadah, yang sholat malamnya rajin, yang zikirnya ribuan, enggak. Yang paling bagus akhlaknya. Makanya Al-Habib Alwi bin Syahab, seorang wali kutub, beliau pernah bicara di antara perkataannya, seseorang itu bisa menjadi wali Allah hanya dengan cara menjaga hatinya saja. Yang wajib jalanin, yang sunnah selama dia bisa dilakuin, baca Quran semampunya, hatinya dijaga. Maksudnya apa? Akhlaknya diutamakan. Selalu akhlak dalam perbuatannya, kehidupannya, dia akan menjadi wali dengan secepat mungkin. Orang jadi wali itu bukan karena zikirnya banyak. Zikir banyak, sholat malam banyak, itu di antara amalan para aulia, cuman bukan sebab itu orang menjadi wali. Tapi karena akhlak mulianya. Kalau kita kembali di zaman Rasul, orang kafir menerima Islam karena apa? Kekuatan Nabi dan sahabat? Enggak. Sahabat dengan Nabi jumlahnya berapa banyak sih? Zaman itu kerajaan Romawi menguasain sebagian besar bumi ini. Kerajaan Persia menguasain hampir 1/4 dari bumi ini. Mereka itu menguasain bumi saat itu dengan kekuatannya. Nabi dengan sahabat hanya beberapa ribu orang. Tapi Islam bisa diterima karena akhlaknya Rasulullah. Tutur katanya baik, disakitin gak ngebalas, dihina kagak ngejawab hinaan, ditimpuk gak ngebalas nimpuk. Itulah akhlaknya Rasul. Sehingga orang kafir mereka takjub dengan akhlak mulianya baginda Rasulullah. Maka itu dikerjakan juga sama orang-orang yang datang setelah Nabi. Seperti halnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau hidup dan menimba ilmu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini pernah satu hari kena sakit. Dan dia itu kan tinggalnya di perbukitan. Rumahnya di bawah, di atas rumahnya persis ada rumah orang Nasrani. Ketika beliau sakit, ini Nasrani datang menyenguk. Namanya tetangga. Datang ke Hasan Al-Basri. Nengokin, mungkin didoain dengan cara ibadah dia lah, dengan agama dia. Lantas ketika dia datang ngejenguk Hasan Al-Basri, di ruang tamu Hasan Al-Basri di pojokan itu ada air netes yang ditandangin oleh Hasan Al-Basri pakai ember. Ini air netes ternyata dicari-cari tahu sumbernya dari kamar mandi rumah orang Nasrani itu. Bayangin, air kamar mandi. Ini berarti kan kecampur dengan apa? Dengan najis. Itu dia tadangin sama Hasan Al-Basri. Wah, ini orang Nasrani bilang sama Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, sejak kapan ini netes? Kata Hasan Al-Basri, hampir 12 sampai 15 tahun. Loh, kok gak cerita? Ini dari kamar mandi saya ini. Harusnya kamu bilang biar saya perbaiki. Kata dia, saya tidak mau ganggu tetangga. Ini Nasrani ngelihat akhlaknya Hasan Al-Basri, dia ngucap 2 kalimat syahadat. Takjub dia. Kok masih ada orang seperti ini? Nah, itu kan udah kesalahan dari dia bahasanya, dari ini orang tetangga. Tapi Hasan Al-Basri sedikit pun gak buka mulut karena gak mau ngerepotin tetangga. Padahal logikanya kalau ngomong boleh gak? Rumah itu ketetesan air kamar mandi tetangga. Masa itu diem? Karena kan kita khawatir najis kemana-mana. Cuman itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka dapat dari para sahabat sehingga mereka ngamalin. Gak sedikit orang ngucap syahadat karena akhlaknya. Bukan karena kekuatan maupun ilmu. Akhlaklah yang membuat banyak orang dapat hidayah. Makanya saya masih ingat ketika saya belajar di Hadramut, kita ini kalau mau pulang itu ada pengajian khusus dengan Al-Habib Umar bin Hafid, kurang lebih sebelum pulang itu 6 sampai 8 bulan. Itu pengajian khusus bagi mereka-mereka yang mau apa? Mau pulang. Nah, itu selama pengajian itu yang ditekankan oleh beliau cuman akhlak. Saya nggak mau kalian pulang bawa ilmu,
sok pura-pura dari Hadramut, pura-pura dari Timur Tengah belajar, sok alim di kampung. Enggak itu yang saya minta, kata beliau. Yang saya minta kalian pulang bawa akhlak ke kampung masing-masing. Sebarkan akhlak. Karena kalau kalian hanya berpatokan dengan ilmu, di Jawa itu cukup kalian nuntut ilmu. Pesantren-pesantren di Jawa itu Masya Allah hebat-hebat buat belajar kitab. Nah sebentaran. Cuman kalian itu di kampung masing-masing krisis akhlak. Coba kalian pulang bawa akhlak, jangan bawa ilmu. Gak sedikit orang-orang di luar Islam yang bersyahadat. Nah itu nyata omongan Habib Umar itu. Makanya akhlak itu nomor 1. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu bilang apa? Saya lebih memuliakan orang berakhlak daripada orang yang berilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanum akhlaqa." Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman yang akhlaknya baik, wa altafuhum bi ahlih, dan yang paling sayang terhadap keluarganya. Akhlaknya bagus, orangnya sayang terhadap keluarga, istri, anak maupun orang tua. Itu orang yang paling hebat itu. Itu orang yang paling sempurna imannya. Kata Nabi apa? Akramukum li ahli. Kata Nabi, orang yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling sempurna di antara kamu, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Ya nggak mungkin ada orang melebihi baginda Rasulullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yadkhulun nas al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, an aktsara ma yadkhulun nas al-jannah, siapa yang paling banyak masuk ke surga? Jadi sahabat tanya ke Nabi, ya Rasul, orang yang paling banyak masuk ke surga itu sebab apa? Apa sebab salat? Apa sebab orangnya rajin baca Quran? Apa sebab orang itu berbuat baik terus menerus? Nabi menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq, orang yang bertakwa kepada Allah dan akhlaknya bagus. Jadi ibadah yang wajib dijalanin, ibadah sunnah dijalanin sesuai dengan kemampuan dia, akhlaknya diperbaiki. Sama orang lebih tua sopan, sama yang kecil dia sayang, nggak pernah ngerasa paling hebat, paling pinter. Orangnya selalu santun sama tetangga, itu ahli surga. Makanya kalau kita nggak pernah ada masalah dengan tetangga, dan ketika kita meninggal dunia, tetangga pasti ngucap apa? Kebaikan terus. Saya tahu tuh fulan bin fulan semasa hidupnya baik, nggak pernah ribut sama orang, tetangganya semuanya apa? Semuanya dimuliakan sama dia. Kenapa? Karena kebaikan yang ditinggalkan. Lihat bagaimana para ulama seperti Wali Songo, mereka semasa hidup ninggalin akhlak, ninggalin perbuatan baik, ninggalin kesopanan, kesantunan. Mereka meninggal sampai saat ini diziarahi masih dibahas. Kenapa? Karena mereka semasa hidup nyebarin akhlak yang baik. Ente mau jadi raja kek, mau jadi presiden kek, mau jadi menteri kek, semasa hidup ngezalimin orang, bohongin rakyat, atau berbuat zalim terhadap rakyat, atau berbuat kesalahan terhadap tetangga, meninggal pun kita disebut dengan keburukan. Nggak ada orang mau ziarah, dia tahu kita jahat. Di samping itu orang jelek-jelekin apa? Jelek-jelekin gitu, bagus tuh orang meninggal, ganggu tetangga mulu. Semasa hidupnya sakit pala kita gara-gara dia. Nah itu. Akhirnya tuh orang yang meninggal semakin disiksa karena disebut keburukannya. Maka tinggalkan kebaikan. Kebaikan berasal dari akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan masih berkaitan dengan akhlak, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Itu akhlak. Gak bisa mengeluarkan kata-kata baik, ahsan diam dah. Daripada ngebacot yang keluar salah. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, man katsura kalamuhu katsura laghatah. Orang yang banyak bacot, kalau bahasa kita nih ya, orang yang banyak ngomong, banyak bacot, pasti banyak salah. Orang ngebacot mulu, ujung-ujungnya ngebohong. Keasikan ngebacot, nggak bisa diam lagi, nggak bisa direm. Mending kalau ngomongin agama, bagus sih. Ngomongin pepesan kosong, ngomongin 10-20 miliar, padahal kerja kagak. Duduk depan warung, nongkrong sama teman-teman, main gitar nyanyi, berhenti nyanyi. Kita harus berusaha nih, kita bikin perusahaan yang harganya sekian miliar. Lu kerja aja kagak? Hah? Ini ngomong pepesan kosong. Ujung-ujungnya ngebohong. Maka kata Nabi, kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam atau berzikir atau di rumah deh, daripada mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Imam Syafi'i bilang apa? Satu saat kita tinggalkan nggak berzikir kepada Allah. Sesaat kita ghaflah. Nggak zikir dalam hati, zikir kan nggak harus dengan lisan ya. Kita kerja sambil zikir di hati bisa, kerja sambil nyebut Allah, 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 enak dapat pahala mulu. Ini sesaat tinggalkan nggak zikir kepada Allah, penyesalannya itu tahunan di hari kiamat. Walaupun kita seandainya masuk surga, cuman ada sesaat kita tinggalkan berzikir, udah pasti kedudukan kita nggak mungkin lebih tinggi daripada mereka-mereka yang senantiasa berzikir. Di situ nyeselnya lama. Maka kalau antum ditanya, ada gak penghuni surga yang nyesel? Kira-kira di surga ada yang nyesel gak? Ada. Mungkin orang bingung ya, kok di surga nyesel? Ada yang nyesel. Siapakah mereka? Ketika mereka ngelihat saudara, teman dekatnya, surganya lebih tinggi. Kan antara surga dengan melihat surga berikutnya, jauhnya itu seperti kita mandang bintang di langit. Kita pandang surga teman kita lebih indah lagi. Kalau bahasa di hotel tuh kelas kamarnya tuh udah paling mahal itu ya. Bukan ada kulkas lagi tuh, mesin cuci ada semuanya di situ. Nah, mungkin futsal juga ada di kamarnya. Saking mewahnya. Dibandingin kamar kita yang kecil begitu, walaupun surga. Kita nyesel, ya Allah kenapa nggak sama ya? Diingetin sama malaikat, Allah ngutus malaikat, Anda dengan dia hidup bersamaan. Kalian suka hadir majelis yang sama, cuman pernah Anda sekali malas hadir, padahal nggak sakit nggak apa, teman Anda tetap hadir, makanya surganya lebih tinggi. Nyesel juga tuh di akhirat. Makanya jangan sampai sia-sia hidup kita nih. Yang penting jangan zikir selalu dengan lisan ya. Nanti tanggal timbul riya depan orang. Nggak usah, dalam hati aja udah. Dalam hati bisa, kecuali ente habis sholat tahajud lagi sendiri, nggak apa-apa dengan lisan. Depan banyak orang khawatir apa? Ria, ya zikir dalam hati bisa kok. Subhanallah, subhanallah, salawat kepada Nabi terus menerus sehingga waktu kita nggak terbuang sia-sia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga nggak ngelihat agama, mau dia muslim bukan muslim, wajib kita hormatin. Hak tetangga itu hak, bahkan kata Nabi, ausani Jibril bil jar hatta khasyitu an yurath. Aku diingetin sama malaikat Jibril soal hak-hak tetangga hingga aku khawatir tetangga bisa dapat warisan. Saking ditekanin untuk jaga hubungan baik dengan tetangga. Orang pertama yang bantuin kita kalau ada masalah siapa? Kan nggak mungkin nunggu saudara atau keluarga di Jawa. Itu di sini ada masalah, keributan, atau ada kebakaran dekat rumah. Kita nelfon saudara, datang dong bantu. Insya Allah datang, udah rata rumah itu. Nggak mungkin kan? Yang nomor satu siapa? Tetangga dulu. Lah sama tetangga benci, sama tetangga nggak ada hubungan baik. Tetangga masa bodoh. Itu gimana tuh, biarin aja, emang orangnya begitu.
Makanya jaga hubungan sama tetangga. Tetangga nomor satu. Sakit tengah malam siapa? Tetangga lagi. Ada apa-apa tetangga. Makanya jaga hubungan baik dengan tetangga. Itulah ajaran Rasulullah. Dan yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetamunya. Tamu anggap seperti raja. Bahkan orang-orang dulu tuh kalau nggak punya makanan, makanannya cuma pas-pasan, itu tamu dikasih makan tapi dimatiin lampu. Pura-pura mati lampu. Kenapa? Yang punya rumah pura-pura ngunyah, padahal lagi ngunyah. Yang si tamu suruh makan beneran, dikasih makanan. Begitu udah kelar, dinyalain lampu. Udah kenyang, udah alhamdulillah. Padahal dia nggak makan. Itulah akhlaknya orang-orang terdahulu. Memuliakan tamu sampai segitunya, sampai dia kagak rela makan. Yang penting tamunya apa? Tamunya makan. Nah itu akhlak, itu bagian dari akhlak. Bicara yang baik atau lebih baik diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Maka Al-Hasan rahimahullah ta'ala berkata, Sayyidina Al-Hasan berkata, man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Barang siapa yang akhlaknya buruk, maka hakikatnya dia sedang menyiksa dirinya. Orang yang akhlaknya nggak bagus, nyiksa diri. Kenapa? Kan dimusuhin sama orang. Si Anu nggak demen, si Anu maki dia, si Anu sakit hati sama dia. Ketemu orang semua pasang muka sama dia. Nggak ada yang suka. Kenapa? Akhlak Anda kagak bagus. Makanya orang akhlaknya nggak bagus sebenarnya nyiksa diri sendiri. Orang akhlaknya baik, insya Allah semua orang menerima dia, akan membuat dia bahagia. Maka sebenarnya apa? Perbuatan baik menuju surga itu mudah, kagak sulit asalkan mau. Kalau mau masuk neraka, tinggal inti benci orang, ganggu tetangga, minum minuman keras depan banyak orang, neraka nungguin gitu. Utamakan akhlak, karena orang nggak berakhlak akan tersiksa sendiri. Bukan orang lain juga yang disiksa, diri sendiri pun apa? Tersiksa karena dibenci oleh manusia. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innar rajula la yablugha bi husni khuluqihi a'la darajatin wa huwa ghairu 'abid. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, sekaligus beliau itu khadimun Nabi, pernah jadi khadim atau pembantu untuk Nabi SAW selama 10 tahun ya Anas bin Malik. Dia ngurusin Nabi, ngurusin sendalnya Nabi, ngurusin siwaknya Nabi. Nabi kemana-mana ditemenin sama dia hampir 10 tahun. Dan ketika Rasul wafat ditanya Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah marahin kamu selama kamu jadi apa? Jadi khadim, jadi pembantu buat Nabi, berkhidmat. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya berkhidmat gak pernah dimarahin. Sama sekali. Salahnya saya aja masih didiemin. Tapi semua dalam konteks urusan dunia. Kalau akhirat ya pasti Nabi marah. Istrinya aja dimarahin, apalagi cuman apa? Yang khidmat itu pasti marah. Cuman urusan dunia Nabi lebih banyak memaklumi. Maka sampai dalam riwayat bilang, kalau kamu punya pembantu berbuat salah, maafkan dia sampai 70 kali kesalahan. Ke 71 baru diingetin. Hampir segitunya loh Islam. Jadi baru berbuat salah sekali 2 kali, biarin aja deh. Sampai 70 kali masih salah, ke 71 nasihatin. Kalau sekarang kan kagak ya. Kita ngomong pembantu bikin teh, dibikinin kopi, ngamuk udah. Congek loh, salah gue pakai pembantu bayar mahal. Padahal emang dia kagak dengar. Mungkin kurang dengar atau mungkin omongan kita kurang apa? Kurang kenceng. Iya manusia. Pembantu juga manusia seperti kita, punya perasaan, nggak boleh disakiti dengan kata-kata maupun dengan fisik, dosa. Mereka kan kita cuma bayar tenaganya, orangnya tetap berhak seperti kita. Bahkan terkadang ada orang-orang untuk membantu dikasih makan sisa. Kalau tuan udah makan, udah kenyang semua, sisa dikasih pembantu, dosa loh. Itu bukan binatang peliharaan, itu manusia. Bahkan Rasulullah itu sering mengajak khadim-khadimnya seperti Anas bin Malik khidmat makan bareng. Enggak boleh pisah, makan bareng. Itulah akhlaknya Rasul. Jadi harus hargai orang-orang lain karena mereka juga punya perasaan. Mereka juga punya hati sebagaimana kita. Jangan sampai terjadi kekerasan.
Kita tonton mungkin, jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri kekerasan terjadi. Yang belum lama di Bandung hampir mana itu? TKW disekap, digebukin, sampai bonyok mukanya untuk bilang mendalik. Apa ini? Binatang memang itu, subhanallah ya. Itulah pentingnya akhlak. Kalau ada seorang muslim begitu, maka bilang Anda itu tidak berakhlak. Tandanya Anda itu agamanya bermasalah. Orang yang akhlaknya bagus adalah tandanya agamanya bagus. Makanya kata Anas bin Malik, innar rajula la yablugha bi husni khuluqihi ala darajatin. Seorang laki-laki termasuk perempuan ya, cuman selalu disebut laki karena pertama kali yang Allah ciptain apa? Laki, Nabi Adam ya. Innar rajula, seorang laki-laki atau seseorang itu bisa mencapai derajat yang tinggi di hari kiamat karena akhlaknya, walaupun bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah maksudnya nggak sholat ya, sholat mau sholat. Maksudnya ibadah sunnahnya nggak banyak. Yang bisa dilakuin aja, yang wajib dilakuin. Tapi akhlaknya bagus, insya Allah derajatnya di akhirat tinggi banget karena akhlak. Itulah yang diajarkan. Makanya saya pernah cerita juga kan, ada seorang sahabat yang nggak dikenal dengan sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Sahabat biasa, masuk dari Masjid Nabawi dari pintu paling belakang. Sebelum dia masuk, Nabi bilang akan ada seseorang yang masuk adalah penghuni surga. Yang masuk tuh orang. Sayyidina Umar bin Khattab dalam hatinya, mungkin bukan itu orangnya kali ya. Kebetulan aja orang yang dia masuk. Besok Nabi ngomong lagi, akan masuk nih dari pintu yang belakang nih orang penghuni surga. Yang masuk orang yang sama. Sampai 3 kali berturut-turut orangnya yang sama. Sayyidina Umar penasaran, ini orang amalnya apa sih? Sampai Nabi bilang dia penghuni surga. Datang bertamu ke rumah orang. Dan adat orang Arab di zaman dulu, dari sebelum zaman Nabi dapat apa ya? Wahyu. Adat orang Arab di jahiliyah, itu kalau tamu itu dimuliain. Dan tamu gak akan ditanya tentang apapun sampai 3 hari baru ditanya. Jadi kalau ketemu orang asing, gak ada tempat tinggal tuh disuruh jadi tamu di rumah. Tinggal di rumah, makan, minum, sehari, 2 hari, 3 hari. Hari ketiga baru ditanya, ada apaan ya kesini ya? Soalnya saya lihat kamu orang asing. Itu ditanya hari ketiga. Kenapa? Jaga perasaan. Nah ini sama, Sayyidina Umar bertamu ke rumahnya orang. Disambut walaupun keadaannya pas-pasan. Disediakan makanan, disediakan tempat tidur. Dan gak ditanya. Tujuannya apa? Karena adat mereka nanya setelah 3 hari. Hari ketiga sebelum tuh orang nanya, Sayyidina Umar yang pamit duluan. Kata Sayyidina Umar, justru saya bertamu sebenarnya bukan saya ini sebagai musafir atau apa. Saya pengen tahu amalan kamu apa sih. Sampai Nabi bilang kamu penghuni surga sampai 3 kali. Ternyata saya lihat kamu sholat seperti biasa. Habis sholat subuh suka terkadang tidur, terkadang siap-siap buat kerja. Habis sholat isya, mungkin sholat sunnah beberapa rakaat tidur, nggak ada yang istimewa. Seperti umumnya orang, sholatnya nggak ada yang ditambahin. Kok bisa menjadi penghuni surga? Katanya orang, saya menjaga mulut. Setiap saya ingin bicara yang negatif, saya jaga mulut saya istighfar. Ditaruh batu di mulutnya. Jadi ada batu ditaruh di mulut. Jadi setiap ngomong buruk diingat ada batu di mulutnya. Sehingga nggak pernah bicara buruk. Itu kan akhlak ya. Kan tadi bilang apa Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau lebih baik, diam. Sampai disaksikan penghuni surga. Karena akhlak. Cobalah sebarkan akhlak dengan baik. Jangan kita nunjuk Islam itu seolah-olah itu sesuatu yang serem. Tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Akhlak yang mulia. Gak sedikit orang di luar Islam itu bersyahadat. Nunjukkan Islam itu kayak serem banget. Wajah Islam serem, bom sono, bom sini. Orang lagi di kafe ngopi, dibom sama dia. Apaan ini? Orang lagi ngopi gak tahu apa-apa. Oh itu kafirun. Emang orang-orang di luar Islam harus dibunuh? Dan siapa yang ngajarin orang di luar Islam dibunuh? Nabi di zamannya perang melawan orang kafir ketika mereka nyiapin pasukan ingin melawan orang Islam. Kalau nggak ada perlawanan, Nabi nggak pernah bunuh orang. Bahkan Nabi di semua peperangan nggak pernah bunuh orang, kecuali 1 kali.
Nabi ikut perang lebih dari 27 kali perang. Nggak pernah bunuh orang kafir. Melukain doang. Sampai sahabat bilang, "Ya Rasul, kami lihat engkau itu nggak pernah bunuh siapapun." Kata Nabi, "Iya, kalau saya bunuh seseorang, itu orang di hari kiamat siksaannya akan lebih pedih daripada orang lain." Karena seseorang yang mati di tangan nabinya, siksaannya akan sangat amat berat. Saya nggak mau disiksa dengan berat, sampai segitunya Nabi. Nah, cuman sekali doang bunuh orang. Itu karena kelewatan batas. Di zaman jahiliyah, di zaman Nabi baru menyampaikan Islam, Nabi disakitin parah banget sama orang. Dan ketika perang dinunjukin kemarahannya, permusuhannya ke Nabi kelewatan batas. Akhirnya sama Nabi apa? Dia lempar pakai tombak. Nah itu nanti di hari kiamat kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni surga, kita akan lihat bagaimana siksaan itu orang. Sisanya Nabi nggak pernah bunuh siapapun. Bahkan kata Nabi terjadi peperangan, selesai perang, orang di luar Islam tiba-tiba mereka nyerah, jangan dibunuh, lepas. Gak usah dibunuh, karena dia sudah apa? Sudah menyerahkan diri. Nggak boleh kita bunuh orang udah apa? Udah menganggap dirinya udah kalah, nggak bisa, lepas. Bahkan Nabi pernah istirahat di bawah pohon dengan sahabat-sahabat pas mau perang, istirahat di bawah pohon karena siang terik. Istirahat, dia punya pedang digantung, Nabi tiduran, sahabat masing-masing di bawah pohon. Ada orang kafir nyelinap diam-diam sendiri, melihat Nabi sendiri, pelan-pelan dia datang, diambil pedang Nabi, ditaruh di leher Nabi. Kata ini orang kafir, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Sahabat jauh-jauh semua nggak kelihatan. Nabi dengan kekuatan imannya, karena nggak ada manusia yang lebih kuat iman daripada Nabi. Nabi bilang Allah. Cuman ngomong Allah, nih orang kafir gemetar. Gemetar dengar suara Nabi. Langsung pedangnya jatuh, diambil sama Nabi, ditaruh di leher dia. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Gak bisa ngomong dia. Kata Nabi, pergi buru-buru sebelum sahabat saya ngelihat. Disuruh pergi sama Nabi, bayangin. Padahal sebelumnya udah membunuh Nabi loh. Udah ngancam, disuruh pergi. Jangan salam sahabat. Sahabat ngelihat, dilihat sama sahabat, diacak-acak tuh orang. Apalagi Sayyidina Umar yang ngelihat dia. Ditumis jadi sate. Disuruh buru-buru pergi, jangan sampai kelihatan. Nah itulah Rasulullah. Jadi jangan sampai baca sejarah salah. Kalau ada orang bilang tuh Nabi kamu tuh demen dan hobi perang, semua para Nabi pernah perang. Semua para Nabi pernah perang. Nabi Musa ngelawan siapa? Firaun. Cuman mereka itu perang kepada orang kafir yang memerangi balik, bukan orang kafir yang nggak pernah merangin. Kayak zaman sekarang orang di luar Islam non Muslim di kafe lagi ngopi inti bom, atas dasar apa? Dia musuh Allah, musuh Allah. Banyak orang Islam musuh Allah kok. Ngaku Muslim tapi nggak pernah ibadah. Benar kagak? Nggak boleh. Itu bukan bagian dari Islam. Itu sama aja menghina agama Islam. Rasul datang membawa kelembutan, bukan kekerasan. Baca ayat separuh, udah di jihad. Jihadnya apaan? Bawa petasan 10 kilo. Masih mending. Yang berantakan cuma badan dia. Yang dibom nggak kenapa-napa sama dia. Buat apa seperti ini? Itu bukan ajaran Islam ya. Wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darkin wa huwa 'abidin. Bahkan seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang paling rendah, paling terhina di hari kiamat karena tidak berakhlak meskipun ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah akhlaknya nggak bagus, di hari kiamat jangan harap dia bisa mencium bau surga. Jangan harap. Yang paling bagus itu di hari kiamat, yang ibadah wajib dijalanin, yang sunnah semampunya, akhlaknya baik. Udah. Coba ibadah wajib jalanin, waktu puasa. Tapi kita berakhlak sama orang lain, kita sopan, tetangga kita hormatin, ketemu orang tua kita cium tangan walaupun bukan orang tua kandung kita. Hormatin semua orang yang ada sekitar kita. Anda orang yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat. Nggak usah kebanyakan zikir, ngikut zikir-zikiran zaman sekarang. Ada pengajian zikir 12.000, 13.000, ngapain nyari khodam? Piara khodam. Kita yang urus sendiri, kita udah susah ya. Kita bantu orang tua udah susah. Mikirin khodam, ngasih sajian mulu lagi. Buat apa seperti itu? Cukup Anda jaga akhlak udah. Akhlak nomor 1. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad,
Sahibur Ratib, itu orang wali, alim besar. Beliau pernah dalam perjalanan ingin dakwah ke Sihir dari Tarim, itu kurang lebih dari Tarim ke Sihir itu kayak dari sini ke Pekalongan kurang lebih. Dulu naik kuda dan keledai, nggak ada kendaraan mobil zaman itu. Dalam perjalanan tiba-tiba Imamul Haddad berhenti dan dia ngomong sama murid-muridnya, tunggu sebentar. Dia agak ngejauh sendiri. Ini di gurun ini. Tiba-tiba Imamul Haddad ngobrol sendiri, nggak ada orang padahal situ. Lama kemudian balik. Salah satu murid itu penasaran, cerita, nanya, kenapa ya wahai Syekh? Tadi kamu ngobrol sama siapa? Kita nggak ngeliat ada siapa-siapa. Kata Imamul Haddad, tadi ada raja jin. Raja jin merah, penguasa padang pasir. Rajanya nih. Jadi padang pasir sedunia rajanya dia tuh. Datang ke saya bilang, wahai Syekh, wahai guru, saya siap jadi khodam. Kapanpun kamu suruh saya akan menjalankan perintah. Saya jawab, saya nggak butuh kamu. Saya sudah punya murid manusia, saya minta bantu sama manusia aja. Cuman kalau kamu mau ngaji, silahkan ikut. Kalau mau jadi khodam, saya sudah punya manusia dan hakikatnya juga saya cukup ada Allah. Ditolak sama dia. Karena tujuan mereka Allah, nggak ada yang lain. Kalau sekarang itu datang raja jin, gini gimana? Kayak duduk ke kamarnya raja jin datang, saya siap jadi khodam kamu. Kagak nolak gitu. Rajanya, ya dukun-dukun lain macam kita sentil-sentil doang mana? Orang paling tinggi bahasanya. Dukun lain kan setan cuma kopral. Gitu, kita panglima. Siapa bisa ngerjain gitu? Cuman itulah para aulia. Nggak ada hubungannya dengan mereka itu. Makanya para aulia rata-rata dari makhluk jin itu jadi murid. Dan murid mereka banyak. Cuman dijadiin khodam, nggak perlu dia. Kata dia, murid gue manusia banyak kok, tinggal minta tolong, kenapa minta tolong sama lo? Bahasanya seperti itu. Itulah akhlak. Jangan usah macam-macam, jaga akhlak cukup, selamat ya akhirat. Yang wajib jalanin, yang sunnah semampunya, akhlak diperbaiki, cukup udah. Oh zikir ini, zikir itu, supaya begini, supaya begitu, kagak perlu. Ente orang awam cukup ibadah benar, sunnah yang jalanin sesuai dengan kemampuan, akhlaknya diperbaiki, cukup udah. Cukup gak buat selamat di akhirat? Cukup. Nabi yang bilang, yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat, yang paling berakhlak, bukan yang paling ahli ibadah. Wa qala al-Kannani at-tasawwufu khuluqun faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fit tasawwuf. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Kannani, beliau mengatakan tasawuf itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau orang teriak di luar, tasawuf itu bid'ah, ahli sufi itu bid'ah. Bilang sama dia, semua ajaran-ajaran sekarang juga bid'ah kalau ente ngomong begitu. Zaman Nabi nggak ada tajwid, belajar tajwid bid'ah. Zaman Nabi nggak ada qiraat 7, belajar qiraat 7 bid'ah. Zaman Nabi nggak ada kitab fikih khusus, belajar fikih bid'ah lagi. Tasawuf juga sama, nggak ada, tapi itu tujuannya mencapai ke hakikat ihsan. Rukun Islam apa? Fikih. Rukun iman, tauhid. Ilmunya tauhid namanya. Ihsan, tasawuf. Kan ihsan itu tasawuf kan semua urusan hati. Jaga hati, bersihin hati, hilangin kecintaan dunia dari hati, itu tasawuf. Makanya kata beliau, tasawuf itu hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Orang berakhlak mulia berarti dia adalah sufi. Orang yang hatinya baik dan suci. Sufi itu artinya apa? Safa, bersih. Hati bersih karena berakhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fit tasawuf. Barang siapa yang melebihi kamu dalam akhlak yang mulia, maka sungguh dia melebihi kamu dalam ilmu tasawuf. Orang semakin akhlak berarti tasawufnya semakin baik. Itu tasawuf. Jadi jangan salah paham soal ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu urusan muraqabah. Jaga hati, yang di hati cuman Allah. Itu enggak akan tercapai kalau enggak berakhlak. Maka orang yang ingkarin tasawuf kesian. Kalau baca Sahih Al-Bukhari,
guru-guru Imam Bukhari di atas sufi semua. Sanad guru Imam Ghazali, guru di atas itu orang-orang sufi semua. Bagaimana Anda bilang Sahih Al-Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, tapi guru-gurunya orang sufi semua. Yang ente bilang sufi itu ahli bid'ah. Harusnya ente jangan ngikutin Sahih Al-Bukhari kalau begitu. Terus qiraah sab'ah, qiraah 7 dalam kita membaca Al-Quran. Itu guru-gurunya yang bikin apa? Qiraah 7, gurunya ke atas apa? Ahli sufi semua. Jadi kalau ente bilang sufi itu bid'ah, berarti ente jangan belajar qiraah 7 dong. Karena guru-gurunya semuanya orang sesat. Kan begitu logikanya. Muhammad Al-Fatih, sufi. Salahuddin Al-Ayyubi, ahli tasawuf. Umar bin Abdul Aziz, ahli tasawuf semua. Jadi nggak bisa dipisah. Itu adalah ilmu yang tujuan akhirnya mencapai kepada safaul qalb, hati bersih. Tujuannya ke situ. Ilmu fikih, ilmu tauhid, urusan ibadah kita dan keyakinan. Cuman keyakinan tidak akan sempurna kalau hati nggak bersih. Nah, gimana supaya hati bersih? Ilmunya namanya tasawuf, yaitu akhlak. Akhlak baik, hati lama-lama apa? Lama-lama bersih dan baik, ya. Wa qala Al-Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, likulli bunyanin asas wa asas al-Islam husnul khuluq. Dan Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul sekaligus sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas namanya, maka disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Nama dia Abdullah, bapaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini dengan ayahnya Nabi adik kakak. Abdullah bin Abbas jatuhnya sepupu Nabi. Kata beliau, likulli bunyanin asas. Setiap bangunan ada pondasinya. Nggak mungkin ada orang ngebangun tanpa pondasi. Wa asasul Islam husnul khuluq, dan pondasinya Islam adalah akhlak yang baik. Semua bangunan ada pondasi, dan Islam itu kalau ingin pondasinya kuat harus dengan akhlak yang baik. Itulah pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah sempurnakan akhlak kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, supaya kita dikumpulkan bersama manusia yang mengajarkan kita tentang akhlak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Fadhlu. Di luar tema boleh. Ada pertanyaan? Ada unek-unek sampein. Nggak usah malu. Ya, boleh nanya apa aja. Kalau saya bebas ya. Kalau guru lain ngasih kesempatan nanya, pasti dibilang nanya sesuai dengan materi ya. Enggak, kalau saya bebas aja. Namanya orang awam di luar itu kan banyak masalah yang masih mungkin dikumpulin di hati. Kapan bisa nanya? Nanya aja, nggak usah malu. Nggak ada, alhamdulillah kalau nggak ada. Pintar semua berarti. Ya khair, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على فاتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع قبل الوجود لنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عند نقص الصبر والحمد لله تناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.